Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview pertemuan kedua, yaitu bab 1 hukum pidana bagian kedua tentang sumber hukum pidana. Hukum pidana memiliki beberapa sumber, yakni KUHP atau PPSNI pada masa kedudukan Belanda mulai berlaku pada 1 Januari 1918 di Hindia Belanda, diubah menjadi KUHP pada saat kemerdekaan bangsa Indonesia. KUHP merupakan serapan dari PPSNI dengan sebagian besar isi yang sama dan sebagian lainnya tidak. Dan yang kedua, ada peraturan-peraturan lain di luar KUHP. Yang ketiga, ada memori penjelasan KUHP atau memori van toelichting. Dan yang keempat, ada hukum pidana adat atau tidak tertulis. Dan pada masa kolonial Belanda, dasar hukum pidana adat adalah pasal 131 ayat 15 Junto Algemeen Bepalingen van Wetgeving. Dan jika terjadi pertentangan antara hukum adat dan hukum positif, maka diutamakan hukum positif karena hukum pidana adalah hukum tertulis dan bersifat rasional, sedangkan hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan bersifat lokal saja atau sesuai dengan kepercayaan atau adat masing-masing daerah. Dan hukum pidana material atau objektif atau substantif atau ius poenale Criminal Act atau Substantive Criminal Act, isinya keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan dan bagi yang melanggarnya dihukum pidana. Dan yang kedua berisi keharusan di larangan yang harus dilaksanakan, diatur berdasarkan asas legalitas atau Criminal Act. Dan yang ketiga mengatur tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, diatur berdasarkan asas kesalahan atau criminal liability atau criminal responsibility. Dan yang keempat ada KUHP dan beberapa aturan di luar KUHP. Yang kedua ada hukum pidana formal, subjektif, adjektif, ius poeniendi, criminal procedure, yang isinya pertama keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan terlarang. Dan yang kedua ada hak negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau criminal procedure. Dan yang ketiga ada KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dan yang terakhir ada pembagian KUHP dibagi menjadi dua, yaitu bagian yang bersifat umum berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana baik yang terdapat dalam KUHP maupun yang di luar KUHP, diatur dalam buku 1 dari halaman 1 sampai 103. Dan ada bagian khusus yang mengatur perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2 halaman 164 sampai 488 tentang kejahatan, dan buku 3 dari halaman 489 sampai 569 tentang pelanggaran atau overtradingan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mungkin bila ada kurangnya atau salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.